Hai guys, welcome back di YouTube channel Sudut Cantik Official bersama dengan Zania di sini. Nah, kalian semua apa kabar nih? Dimanapun kalian berada, aku harap kalian selalu dalam kondisi terbaiknya ya. Oke, di sini di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk bahas salah satu permasalahan yang nggak hanya dialami oleh wanita aja, tapi juga oleh pria juga nih. Kira-kira apa ya? Kalian pasti udah penasaran banget kan? Nggak lain nggak bukan adalah tentang kerontokan rambut. Jadi kalau ngomongin tentang rambut rontok pastinya kan kita pusing banget ya, entah cewek entah cowok, itu kan sangat mengganggu penampilan kita. Nah, meskipun di sini aku berhijab, dan buat teman-teman yang berhijab lainnya pasti kalian malah semakin paham banget kan gimana pusingnya kita saat rambut kita rontok. Meskipun nggak kelihatan, tapi itu sangat mengganggu ya, dimana kalau rambut rontok itu juga pastinya bikin kotor di mana-mana. Terus kita juga pastinya lebih mikir lagi kan, nanti kalau tiba-tiba aku botak terus nggak punya rambut gimana, dan lain-lain. Maka dari itu, di video kali ini aku akan bahas mengenai permasalahan rambut rontok dan juga rekomendasi produk yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas di video kali ini ya. Simak terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas di video kali ini. Sebelum itu biar aku pindahin ke sini ya, biar kalian bisa lihat series dari shampoo Wardah ini secara lengkap. Nah, di sini ada 3 varian yang bisa kalian dapetin. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita bahas dulu mulai dari Wardah Hair Fall Treatment. Nah, pertama sebelum bahas mengenai rekomendasi produk dan lain-lainnya, aku akan kasih tahu ke kalian penyebab atau beberapa faktor yang membuat rambut kita tuh gampang banget untuk rontok. Nah, sebenarnya sih ada beberapa faktor yang bisa melatar belakangi kenapa rambut kita tuh gampang banget untuk rontok. Yang pertama adalah faktor keturunan. Nah, di sini ternyata yang diwariskan dari orang tua itu bukan hanya riwayat penyakit aja atau riwayat alergi ataupun jenis kulit, tapi permasalahan dan kesehatan rambut pun juga guys. Jadi coba deh kalian lihat dulu ke kedua orang tua kalian. Selain karena faktor usia, apakah rambut mereka berdua, apakah rambut beliau-beliau ini gampang banget untuk rontok dan berpotensi tipis banget. Karena dengan paham dan dengan menganalisa penyebab atau faktor utama kenapa rambut kalian itu bermasalah, itu akan menjadi memudahkan kita mencari jalan keluar dan solusinya. Jadi jangan lupa dianalisis dahulu, mulai dari melihat jenis dan tipe rambut kedua orang tua kita juga ya. Nah, faktor kedua ini karena stres. Ini tuh stres itu emang bener-bener banyak untuk merepotkan kita ya, mulai dari wajah jadi gampang beruntusan sampai rambut pun jadi gampang rontok guys. Kenapa sih kok stres itu membuat kita jadi pusing sendiri? Malahan karena saat kita stres atau saat kita berpikir terlalu dalam nih, kayak kita lagi overthinking, tubuh itu punya mekanisme pertahanannya sendiri. Nah, saat kita stres itu tadi, pertumbuhan di rambut kita itu juga jadi nggak maksimal guys. Jadi rambut kita atau folikel rambut kita itu nggak kuat dari akar, dan juga produksi rambut yang dihasilkan itu jadi semakin tipis dan rentan untuk patah serta rontok. Makanya jangan gampang overthinking dong. Daripada kalian overthinking kayak gitu, mending kalian langsung aja untuk check out belanja di Sudut Cantik Official, atau kalian juga bisa untuk lihat keseruan kita di akun TikTok kita, karena di situ bener-bener lucu-lucu dan bisa ngehibur kalian semua guys. Jadi jangan gampang pikiran stres dan overthinking ya. Nah, faktor yang ketiga yang menyebabkan rambut jadi gampang banget rontok adalah perubahan hormonal, di mana saat kita bertambah dewasa pastinya kan kekebalan tubuh kita kan juga semakin menurun ya. Nah, itu juga mempengaruhi ketebalan atau produksi rambut yang dihasilkan oleh tubuh kita. Maka dari itu nggak heran banget kerontokan rambut ini umumnya menyerang bagi pemilik usia yang udah lumayan lama ya hidup di dunia ini, mulai dari umur 50 tahunan kayak gitu-gitu. Tapi meskipun demikian, bagi kalian yang remaja itu juga nggak memungkiri adanya kerontokan, karena perubahan hormonal yang naik turun itu tadi juga ngebuat seluruh aspek di tubuh kita itu terpengaruh guys. Jadi meskipun kalian remaja, kalian juga tetap rawan untuk mengalami rambut rontok ini loh ya. Nah, yang keempat ini adalah frekuensi keramas yang salah. Entah itu terlalu sering atau malah jarang keramas.
Nah, kalau kita terlalu sering keramas, umumnya itu akan ngebuat nutrisi dan minyak di rambut kita itu jadi hilang ya. Minyak alami di rambut kita yang hilang itu akan ngebuat rambut kita itu kekurangan nutrisi dan akhirnya dia itu merusak struktur rambut kita. Dia jadi lebih rentan untuk patah atau dia jadi lebih rentan untuk rontok dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita jadi jarang keramas, pastinya kan itu juga akan semakin memperparah keadaan rambut kita itu tadi ya guys. Makanya usahakan untuk selalu keramas secukupnya 1-2 kali dalam seminggu. Tapi juga disesuaikan dengan kebutuhan rambut kalian. Jadi jangan lupa keramas dengan dijadwal dengan menjaga kesehatan dan kebersihan rambut kalian juga ya. Nah, penyebab kelima kenapa rambut itu gampang rontok itu bisa jadi karena kalian terlalu sering menggunakan hair dryer. Penggunaan hair dryer ataupun catokan atau untuk curly rambut itu kan membuat rambut kita kehilangan kelembaban alaminya. Sama seperti saat kita terlalu sering keramas, tapi bedanya ini kan bener-bener rambut kalian yang terpapar terpapar panasnya secara langsung. Jadi pastinya dia bener-bener gampang kering kerontang, apalagi kalau kalian nggak memperhatikan vitamin yang ada di rambut kalian. Dalam artian kalian nggak mencukupi kebutuhan vitamin di rambut kalian guys. Jadi usahakan untuk mengeringkan rambut dengan cara yang alami aja ya, kecuali kalau udah bener-bener kepepet banget. Kalaupun kalian lebih suka untuk mengeringkan rambut dengan penggunaan hair dryer sebagai kebutuhan, pastikan juga kalian tetap untuk memperhatikan kesehatan rambut kalian dengan rutin memberikan vitamin yang dibutuhkan. Nah, tapi ternyata penyebab kerontongan rambut itu nggak hanya alasan-alasan atau faktor-faktor yang telah aku sebutkan tadi. Kalau emang rambut kalian parah banget nih rontoknya, kayak udah mungkin kayak hampir hilang kali ya itu rambut, lebih baik diperiksain aja deh kayaknya, karena ternyata ada beberapa kondisi penyakit tertentu yang membuat rambut kita itu jadi mudah untuk rontok secara gila-gilaan banget. Contohnya adalah penyakit autoimun ataupun penyakit kanker dan lain-lain. Jadi kalau emang kalian ngerasa ini rontoknya udah nggak wajar, lebih baik untuk dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait ya guys. Nggak ada salahnya kok untuk mengkonsultasikan tubuh kita sendiri saat kita merasa ada yang salah, oke? Nah, kalau kita udah tahu beberapa faktor penyebab rambut rontok itu tadi, terus kita harus gimana nih biar rambut kita itu nggak gampang rontok dan jadi sehat lagi? Salah satu cara yang aku suka banget untuk pakai adalah dengan menyesuaikan shampoo yang cocok atau yang dibutuhkan oleh rambut kita. Nah, di sini aku tuh suka banget untuk pakai si Wardah Hair Fall Treatment yang ini nih, karena dia itu mengandung ginseng ekstrak dan rosemary, dimana kedua produk itu sangat bagus banget untuk merangsang pertumbuhan rambut. Tapi aku akan jelasin satu-satu ya. Dimulai dengan kandungan si ginseng ekstrak ini. Jadi ginseng itu kan emang udah banyak dan terkenal banget ya di dunia pengobatan herbal, dimana dia punya sejuta manfaat untuk tubuh kita. Nah, dimana meskipun si ginseng ini udah terkenal banget di dunia kedokteran dan kesehatan pengobatan herbal, dia itu nggak hanya bisa mengobati diri kita dari dalam aja guys, tapi dia ini juga bisa membantu kita menguatkan akar rambut, mengingat dia itu mengandung kandungan bioaktif si genosides yang berfungsi untuk menguatkan akar rambut dan juga merangsang pertumbuhan rambut. Jadi kalau kalian udah mikir was-was banget rambutku udah tipis kayaknya udah nggak bisa ditolong lagi, enggak ya guys, jangan seputus asa itu. Si Wardah Hair Fall Treatment ini hadir untuk kalian untuk bisa menguatkan rambut kita dan menyehatkan kembali rambut kita. Jadi jangan lupa untuk digunakan secara teratur, seenggaknya 1-2 kali dalam seminggu. Nah, tapi nggak hanya si ginseng ekstrak aja, ternyata dia itu juga mengandung rosemary loh. Nah, selain ekstrak ginseng yang ada di dalamnya, ada juga kandungan rosemary, di mana dia itu bagus banget untuk memperbaiki permasalahan kulit karena dia memiliki kadar antioksidan dan antiinflamasi yang tinggi. Nah, terus gunanya kadar antioksidan dan antiinflamasi yang tinggi itu untuk apa? Pastinya dia untuk memperbaiki permasalahan kulit seperti yang aku udah bilang tadi, diantaranya rambut kering, rambut rontok, terus ada ketombe, dan lain-lain. Dan si rosemary ini juga emang sangat dipercaya untuk meremajakan dan juga merawat area kepala atau area
kulit kepala kita karena dia bisa melancarkan sirkulasi darah guys. So bener-bener paket lengkap banget dia itu udah bisa melancarkan sirkulasi darah di area kepala, bisa untuk mengatasi rambut rontok, bisa untuk meremajakan kulit kepala. Terus kayak kurang apa lagi sih sebenarnya yang kita cari dari sebuah shampoo untuk mengatasi rambut rontok tuh. Nah selanjutnya mengenai aroma dari si shampoo hair fall treatment dari Wardah, aku bawa dulu ya. Karena kan pastinya sebagai salah satu perawatan terpenting untuk rambut, kita kan pasti sangat picky ya untuk mencari aroma yang sesuai yang kita inginkan, apalagi kalau buat cewek-cewek nih. Dan kalau buat aku sih aromanya itu aroma yang feminim, lembut, wangi, tapi dia tuh nggak terlalu berlebihan guys. Kan kadang ada ya shampoo yang aromanya tuh malah buat kita pusing. Kalau ini enggak, ini tuh aroma yang cukup menenangkan dan menyenangkan untuk digunakan keramas setiap 1-2 minggu sekali. Nah selanjutnya untuk teksturnya sama seperti kebanyakan shampoo lain, dia itu cukup creamy dan kental ya guys. Jadi ya kayak shampoo pada umumnya aja sih. Tapi dari segi kemasan dia itu bener-bener gede ya menurutku. Dia itu punya ukuran 170 ml dengan kemasan yang membawa atau mengusung warna biru cerah kayak gini nih. Jadi kalau aku pribadi sih mau keramas jadi semakin semangat ya lihat kemasannya yang warnanya sangat nyentrik banget nih kayak gini. Terus sedikit tips buat kalian mengenai pemakaian shampoo ini. Jadi sebenarnya sih hampir sama ya kayak pemakaian shampoo pada umumnya ya. Pertama kita bilas dulu nih rambutnya untuk menghilangkan sisa-sisa minyak atau untuk menghilangkan sisa-sisa polusi yang ada di rambut. Setelah itu baru kita gunakan shampoo ini secukupnya, kita tuang di telapak tangan terlebih dahulu, dikasih sedikit air, habis itu baru diratakan di seluruh kulit kepala. Cukup di kulit kepala aja ya, jangan merembet di ujung rambut atau di pertengahan rambut itu jangan ya guys, karena nantinya dia akan bikin rambut kita tuh jadi bertekstur kering atau gampang rontok, gampang pecah. Itu sih sedikit tipsnya ya, kayak kalau pakai shampoo itu jangan sampai terkena di pangkal rambut atau di rambut, dan kalau pakai conditioner jangan sampai kena di kulit kepala. Itu sedikit tips dari aku. Setelah pakai shampoo-nya ini, kita kan pastinya butuh untuk memijat kulit kepala kita biar relax dulu, biar kita juga habis keramas jadi lebih fresh, lebih seger. Nah, habis itu bisa langsung aja dibilas dan dikeringkan menggunakan handuk, atau kalau kalian mau pakai hair dryer ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk pakai vitamin setelahnya biar nggak terlalu kering ya rambut kita. Nah, meskipun ukurannya ini cukup gede ya, 170 ml, tapi harganya tuh cuma 26 ribuan aja. Kalian bisa langsung aja dapetin melalui Shopee ataupun TikTok shop kita di Studio Cantik Official. Nah, mungkin segitu aja kali ya sedikit video dari aku tentang permasalahan rambut rontok. Jangan lupa juga ya guys, sebelum aku tutup video ini, jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di Instagram dan juga di TikTok, Studio Cantik Official. Jangan lupa juga untuk support kita dengan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oh iya, kalau kalian punya beberapa permasalahan mengenai kulit rambut, ataupun kulit wajah, dan lain-lain, atau mungkin mau dikasih rekomendasi produk, kalian bisa langsung aja untuk tulis di kolom comment section di bawah ini ya. Aku tunggu. Nah, kalau gitu cukup sekian aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!